Intinya midcast ini ya kita ngobrol-ngobrol sih. Ya kita nyebutnya midcast aja ya, soalnya di mid ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja, maksudnya ya mengalir aja sih. Topik-topik yang sekiranya Iceh nyaman buat bahas ya kita bahas gitu aja. Misal pun nanti ada beberapa yang sekiranya di sini bisa kita obrolin tapi nggak bisa kita upload, ya nanti tetap ada quality control gitu. Jadi setiap video yang mau tak upload itu selalu tak kirimkan ke narasumbernya gitu. Jadi nanti kalau udah Iceh udah oke, baru baru tak upload tuh. Oke. Oh, kamu tuh kayak gini buat konten kah? Buat konten. Hai. Jadi kan di Gen Z itu kan ada Gen Z News ya. Gen Z News itu kan sifatnya untuk menyampaikan. Oke, Gen Z itu apa? Aku tahu dari ini sih lihat Instagram kamu. Tapi Oh, eh, kayak lewat-lewat aja tapi nggak tahu itu apa. Gen Z. Gen Z itu apa? Ini Bang Novel sih yang lebih bisa menjelaskan. Iya, dan Dapat iya jadi buku. apanya atau apanya? Siapa ya hostnya di sini? Hostnya Zaki. Ayah? Ya. Jadi Gen Z itu, Gen Z itu adalah kita itu adalah wadah buat orang-orang yang ingin untuk menjual atau memberikan jasa mereka dan fokusnya itu ke pendidikan. Fokusnya ke pendidikan. Jadi kita mewadahi orang-orang yang biasanya membuat media-media pembelajaran, membuat website dan lain sebagainya. Kita wadahi mereka untuk berjualan di tempat kita. Jasa, jual jasa, Hmm? jual jasa. Jual jasa. Jadi di Gen Z itu ada beberapa hal yang menjadi fokusnya di media terutama. Untuk sekarang fokusnya ke media. Gen Z itu ada 3, tools, news, sama store. Tapi kita fokus yang untuk sekarang tiga-tiganya fokus, cuman untuk utamanya adalah store. Apa stall? Store. Oh, Gitu, stall. store. Betul. Fokus utamanya itu. Di Gen Z Store itu kita punya ada beberapa hal, yaitu template, custom, sama private class. Nah, template itu buat kita nyedain template-nya aja, berarti orang beli template-nya, template desain yang kita cantumkan atau template aplikasi yang kita cantumkan, itu template. Oke, jadi kalau ada orang cari media PPT misal, kita punya template PPT, isinya soal sejarah, tapi mereka nggak mau merubah apapun, mereka cuma mau PPT itu 100% sama dengan itu template kita beli, kita jual ke mereka, mereka beli template PPT-nya. Tapi kalau ada yang pengen ngerubah isinya sesuai dengan apa yang mereka mau, jatuhnya custom design. Custom design bisa berupa poster, PPT, dan sebagainya. Jadi misal kita punya poster desain, terus mereka pengen desainnya seperti itu tapi isinya dirubah, jatuhnya custom. Oke. Terus yang kedua ada private class. Nah, private class ya sesuai dengan namanya, kelas privat. Jadi kita akan ngajarin siapapun yang beli kelas itu sesuai dengan bidang yang ya private class-nya kelas apanya, kelas apa yang ada gitu. Gua lagi bingung jelasin soalnya sekarang udah ada tools sama news ya, jadi takutnya cukup jauh gitu. Gue udah lama gak ngejelasin yang ini, yang store. Gue agak lupa. Kalau ada yang salah, boleh Pak Zaki dibenerin Mbak. Jadi gitu, Iceh, gimana? Oke. Secara garis besar inilah ya, paham.
Iya, intinya Genzedu Indonesia itu adalah induknya dan dia punya 3 layanan. Yang pertama EduStore untuk jual beli produk, konsepnya kayak marketplace, tapi produk yang dijual itu berbentuk produk-produk digital pendidikan dan juga private class tadi yang dijelaskan Mas Noval. Kemudian kita ada Genzedu News, kita untuk mewadahi teman-teman yang pandai dalam kepenulisan. Terus nanti di situ juga kepenulisannya terkait berita-berita pendidikan. Sama yang terakhir ada Genzedu Tools. Itu kita menyediakan beberapa layanan kayak semisal kemarin CV regulator, generator, kemudian QR code gitu-gitu kan. Nanti kalau yang tools ini nanti pasti akan ada 3 layanan gitu kan, kayak free, premium, ada pro gitu-gitu. Kalau di news itu kita memang ngasih benefitnya ke teman-teman itu rencananya melalui Google Ads. Jadi kan kita bisa nge-tracking berita yang mereka tulis itu berapa yang baca, kemudian berapa, dan itu akan ada benefitnya gitu. Kalau yang EduStore memang dari penjualan gitu. Singkatnya seperti itu, Genzedu itu. Oke. Ada. Terus kalau ini masuknya apa? Ini kita masuknya branding sih. Jadi ya branding aja. Gitu. Nanti kita selip-selipkan dikit Genzedu-nya. Oke. Seru banget sih. Kapan kalian mulai buat ini si Genzedu? Proyek ini dari berapa ya? 28 Ramadan. Itu tanggal berapa kira-kira? 28 atau 27 Ramadan lah tahun ini. Gitu. Baru. Tapi kalau planning sebenarnya udah dari Februari. Udah ada planning ini. Gitu. Berarti sekarang kamu sama Novel tuh di mana? Di Surabaya ya, Jaki? Aku udah sempat di Malang. Kemarin kan di Surabaya kan. Terus sempat di Malang 3 bulan. Kemudian sekarang di Trenggalek. Gitu. Oh, pulang ya? Pulang. Kalau Mas Novel di Malang ya, Mas Novel ya. Gitu. Kalau Iceh di Malang ya, berarti ya? Enggak kan? Belum, Pak. Tadi di udah Bandung. dibahas. Oh. Pak, gak didengerin. Tadi aku fokus setting audio. Fokus setting audio OBS aku. Wah, asik. Sorry. Enggak sih, aku masih ingat waktu itu pokoknya waktu lagi main di akhir-akhir semester ya, waktu itu Zaki tuh pernah bilang katanya dia tuh kalau ngobrol sama cewek katanya grogi banget dan nggak biasa. Jadi kayak oke. Gimana Jak, masih? Iya kalau online aja kayak nggak terlalu ya. Tapi kalau offline kayak ya tetap sih. Bagus sih. Jadi kita mau bahas apa ini, guys? Tahu. Apa? Hal yang nyaman buat Iceh bahas apa kira-kira? Ini deh yang lagi relate juga di aku sih ya, tapi nggak tahu kalian relate apa enggak. After graduation ini kan udah berapa ya? 1 tahun nggak sih? 1 atau 2 tahun? 1 ya? Jangan ditambah-tambahin, belum 2. 1,5 lah, 1,5. 1,5. Terus aku sekarang lagi ngerasa quarter life crisis banget sih. Kalau kalian gimana? Tapi kan setiap orang kan mungkin beda ya. Lebih ke ini sih, aku perjelas ya. Quarter kan 1/4. 1/4. Ya, kita kan sekarang udah di usia dimana kita 1/4 dari hidup kita kan. Enggak juga sih sebenarnya. 1/3 lagi selesai. Tapi kan nggak ada yang tahu ya, cuma itu iya. terkenalnya kayak gitu. Jadi kita udah masuk ke dunia dewasa. Jadi ada namanya quarter life crisis. Karena kita dari sebelumnya remaja terus naik ke dewasa, itu kan berarti ada perubahan kan. Nah, si perubahan ini nih yang bikin banyak orang, hampir semua orang deh kayaknya ngerasain
bingung, nggak tahu mau kemana, nggak tahu yang diambil tuh benar apa enggak. Oh iya sih. Memang kan peralihan itu pasti ya. Dari kita dulu anak-anak ke remaja, remaja beranjak dewasa itu kan pasti ada beberapa penyesuaian kan. Banyak kan ya pasti. Dan adaptasi orang kan beda-beda pastinya kan. Gitu. Tapi kalau yang dirasakan Ica nih, kira-kira apa ya? Maksudnya krisis yang paling kayaknya ini yang paling sulit sih untuk ke jenjang dewasa gitu loh intinya. Dari remaja ke dewasa gitu kan. Lebih kalau dari aku sih sekarang banget aku ngerasa kayak nggak tahu udah di jalan yang benar, belum, nggak tahu ke depannya tuh kayak gitu. Bingung aja sih, cuman ya Bentar ini. Kort juga jadi ngerasa excited lagi sama apapun, jadi ngerasa kayak kosong dan males buat ngapa-ngapain. Baik tadi lagi ada. Berarti kan maksudnya kan masih ragu gitu kan, kita di jalan yang benar atau enggak gitu kan. Berarti kan keraguan itu yang sebenarnya bisa jawabkan diri kita. Maksudnya kan dalam 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun sampai nanti di hari tua itu kan kamu kan pasti ada goals kan, ada tujuan kan. Kalau proses yang kamu lakukan sekarang ini adalah menuju ke situ, berarti ya tetap dalam ranah tujuanmu gitu loh. Nah, itu yang bisa jawab juga diri kita masing-masing ya sebenarnya ya. Gitu. Dan aku itu sempat dengar benar guys. Aku itu sempat dengar ucapan gini sih, kalau kita belum ada motivasi untuk melakukan apapun berarti kita belum tahu tujuan gitu loh. Jadi kalau kita sekarang kayak Icah yang lagi semangatnya kerja, Mas Noval yang lagi semangatnya nambah skill dan lain-lain, berarti mungkin bisa jadi kita udah punya tujuan nih, tapi kita belum bisa mendefinisikan gitu. Ini hal yang baik sih menurutku. Gitu. Yang sangat bagus banget. Ya gitulah. Tapi kalian sering nggak sih kayak nyoba nyari role model gitu lah, atau lihat sekitar kalian yang seumuran kita ini lagi ngapain nih gitu loh. Kayak oh ya teman-teman yang lulusan kuliah ini rata-rata ada yang kerja, oh ada yang bangun usaha, oh ada yang masih menikmati hidup aja gitu, tiap hari jalan-jalan terus gitu kan. Kita kan sering tuh lihat di sosial media kayak gitu kan. Dan ya kita kan nggak tahu maksudnya yang benar itu yang seperti apa sih, kita ngikut yang mana toh gitu kan terkadang. Tapi kalau aku pribadi kita ini tetap di jalur yang benar ketika yang kita lakukan adalah menuju ke tujuan kita masing-masing. Itu jalan yang benar gitu. Kita kan nggak bisa ngejudge kan, maksudnya teman-teman kita yang sekarang sedang menikmati hidup itu tujuannya ya mungkin ada tujuan lain gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Mereka yang 24/7 bekerja ya ada tujuannya masing-masing gitu. Dan itu keren gitu. Baik. Gimana sih Napal? By the way ini aku pakai handphone jadi layarnya tuh nggak bisa kelihatan semua. Kalau kita ngomongin soal quarter life crisis dan lain sebagainya, buat gue sekarang emang gue nggak ngerasa apa-apa sih. Maksudnya ya hari-hari gue tetap berjalan seperti biasa, cuman mungkin perbedaannya adalah kalau misalnya kita di zaman kuliah atau di waktu kuliah gitu kan, ya kita fokusnya satu, kuliah. Keluarga juga tahu fokusnya satu, kuliah. Mungkin bedanya yang di sekarang adalah sedikit ada tekanan, sudah mulai ada tekanan kayak gimana, udah dapat kerja belum, gimana udah cari kerja belum, dan sebagainya, dan hal seperti itu. Dan tentu bukan hanya dari keluarga dekat ya, tapi keluarga-keluarga yang lain juga mulai nanya gitu. Karena kan memang apalagi di posisi gua, ini bukan berarti apa, tapi sebagai seorang anak pertama dan sebagai seorang cucu pertama gitu, itu ada beban yang double gitu. Kayak lu kan harus jadi contoh nih. Nah kalau lu gak bisa jadi contoh,
sampai sekarang belum dapat kerja dan sebagainya, mungkin pikirannya ke sana. Tapi gua pribadi itu gua nggak mau untuk ngasih tahu apa yang gua lakuin ke keluarga. Nah, apapun itu, gua nggak mau ngasih tahu sampai itu benar-benar antara sudah menghasilkan atau sampai benar-benar oh ini bisa nih, udah bisa gua kasih tahu. Tapi kalau masih plan, rencana dan masih perjalanan, gua nggak ngasih tahu. Jadi mungkin kalau ditanya gue cuma jawab ya ikut temen dan lain sebagainya semacam itu. Tapi ya bedanya adalah di situ tekanan eksternal dari keluarga yang mulai nanya gitu kegiatannya ngapain gitu. Kemarin juga sempat dikasih beberapa lowongan ya sama keluarga karena tahu gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi gue dikasih lowongan cuman gue iyain aja, nggak gue ambil. Jadi seperti itu. Tapi krisisnya ya mungkin sedikit kerasanya ya di tadi kok sudah mulai ada tekanan nih, itu yang bikin gak enak sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, memang sudah waktunya. Karena kan kalau kita nggak diberi tekanan kita kadang lupa. Kalau memang ini sudah waktunya untuk fokus dan ini sudah waktunya untuk kesana arahnya. Bisa jadi kan kalau kita terlalu menikmati ya bisa jadi lupa kan. Makanya ya gue nggak masalah untuk jadi dikasih tekanan karena buat penghinaan juga, biar gue nggak terlena. Mungkin kayak gitu. Poin yang bagus tuh. Ngomong-ngomong tentang tadi, aku ingat deh waktu itu pernah ngobrol sama Noval tentang next step gitu, terus kamu ngejawab hal yang sama sekarang. I still remember. Yeah. Ingat nggak? Waktu itu pokoknya aku pernah nanya kayak setelah lulus tuh kamu ngapain, terus kamu ngejawab hal yang sama kayak tadi, kayak apa yang kamu rencanakan dan kamu kerjakan kamu tidak share. Terus itu menarik banget karena sejauh aku ketemu sama orang, ada beberapa orang yang pertama tuh dia suka ngasih tahu hal yang dia lakukan, intensinya banyak, salah satunya bisa karena mau didoain sama ya orang-orang yang tahu plannya dan mencari opportunity aja, kayak misalnya aku share apa yang akan aku mau lakukan selanjutnya, terus kalian ingat dan itu bisa jadi peluang buat aku, kayak ternyata kalian punya sesuatu yang berhubungan sama apa yang aku mau dan kalian kasih opportunity itu ke aku. Itu kan bisa jadi salah satu alasannya. Terus ada tipe orang yang kedua yang nggak mau share sesuatu yang dia mau lakukan ya karena ingin aja, itu menurut mereka itu private. Dan banyak banget kan di sosial media bilang katanya kalau punya rencana atau apapun itu lebih baik jangan di-share. Tapi ini sih menurut aku nggak juga, tergantung orang, tergantung intensi. Menurut kalian gimana? Ini kan Mas Noval ya yang lebih bisa jawab ya, karena kan Mas Noval yang ini. Ya sih tadi kan aja. Terus aku ingat conversation itu sama Noval. Ya gue tetap stay di jalan itu. Ya kalau misalnya kita ngomong soal boleh nggak sih share soal apa yang kita mau lakuin, boleh nggak sih kita share soal apa yang kita dapat dan sebagainya, ya itu bebas. Memang itu hak setiap orang untuk melakukan itu. Kalian bebas melakukan apapun di internet, kalian bebas melakukan apapun di dunia ini, ya suka-suka kalian gitu. Tapi buat gue ya itu nggak masalah untuk ngasih tahu plan atau mungkin keinginan kalian ke depannya kayak gimana, itu nggak apa-apa. Cuman hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah dengan susahnya kita mencari kerja, dengan susahnya ekonomi yang saat ini berjalan di sini, menurut gue akan lebih riskan. Bukan berarti apa ya, tapi akan lebih riskan untuk memberitahu semua plan yang akan kita lakukan ke depannya di khalayak umum. Riskannya itu adalah nggak setiap orang bisa menerima apa yang kita mau lakukan, nggak setiap orang bisa menerima kita bisa lebih baik dari mereka, nggak setiap orang ataupun keluarga bisa menerima kita punya tingkatan yang lebih tinggi dari mereka. Jadi
kalau kita ngomongin soal plan-nya boleh disebar nggak sih? Jangan. Kalau misal itu nanti gue butuh bantuan doa dari orang-orang biar orang tahu, biar bisa ngedoain dan sebagainya. Oke. Kalau lingkungan menjaga seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi bergantung pada lingkungan. Di lingkungan gue nggak bisa gue nge-share sembarangan seperti itu. Karena akan banyak yang berusaha menjatuhkan. Jadi akan lebih baik untuk tidak nge-share apa yang akan gue lakukan. Makanya gue pilih awal sampai sekarang hide the plan. Gue akan sembunyikan semua plan yang akan gue makan. Gitu. Berarti lebih tergantung pasti apa dan ini nggak sih konteksnya kayak gimana? Betul. Dari cara pandang, cara lingkungan lu kayak gimana, cara pandang lu kayak gimana, terus bagaimana lingkungan itu berjalan atau lingkungan di sekitar lu itu kayak gimana, ya itu tentu akan beda gitu. Tapi buat gua kalau mau cari aman ya jangan terlalu dibuatkan plannya. Boleh ngasih garisnya tuh boleh, tapi untuk keseluruhannya jangan terlalu terbuka. Bahaya. Ya. Kayaknya itu juga ini nggak sih tergantung sama orang tersebut. Gimana putus? Sorry. Kayaknya itu juga tergantung sama personality si masing-masing orang ini. Iya, nah itu juga tergantung soal itu. Karena personality yang berbeda, cara pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, lingkungan yang berbeda menghasilkan pola pikir yang menghasilkan output yang berbeda juga. Jadi ya bebas suka-suka aja gitu. Mereka mau ngasih plan mereka mau nyembunyiin plan mereka mau ngasih tahu penghasilan, pendapatan dan apapun yang mereka lakukan ya bebas. Terserah. Sebagai orang yang suka cari aman, gue nggak mau. Gue tuh tipe orang yang penakut dan cari aman. Jadi kalau misal ada jalan yang nantinya gue tahu itu akan ngasih masalah atau mungkin malah menambah cabang baru, gue akan menghindari itu. Oke. Overthinking kadang berguna juga ternyata. Ya intinya panglima perang tidak akan memberitahu strateginya, gitu ya Bang ya. Tiba-tiba boom #1 buset. Gitu. Ya itulah. Ya gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu itu akan ditanya dan mau bercerita plannya ketika mereka udah nyampe dulu gitu. Ini kan cari aman. Dan bagus sih Bang menurut aku Bang. Bagus. Sebenarnya ini kan after perkuliahan itu sebenarnya kan nggak jauh dari pas kita masa kuliah ya teman-teman ya. Jadi kayak pas kita masa kuliah orangnya seperti apa itu yang nggak jauh-jauh realitas ketika kita di dunia pekerjaan atau sedang nyari pekerjaan gitu. Bagaimana ketika mereka kemarin yang mungkin di perkuliahan, oh iya aku tak ngikut itu, atau misal aku tak ngerjakan ini karena ada trigger ini misal, ya maka dia akan melakukan itu ketika after perkuliahan. Dan ketika di perkuliahan, wah aku punya ambisi untuk ini, nah dia ketika setelah kuliah ya nggak berbeda jauh lah intinya gitu. Dan orang punya strateginya masing-masing. Intinya kan kalau perkuliahan kita lihat goalsnya adalah misal lulus, gitu kan. Kalau dunia kerja mungkin goalsnya financial freedom ya, sekarang trennya sedang itu ya, financial freedom gitu-gitu ya. Gitu. Ini menarik, keren banget. Krisis. Berarti memang lebih bagus disembunyikan aja. Plan itu disembunyikan aja. Tapi kalau dengan cerita ternyata menjadikan plan itu satu langkah lebih dekat untuk dicapai, ya not bad menurut aku. Dan itu yang perlu digarisbawahi adalah dengan siapa bercerita dan impact apa yang akan kamu dapat setelah cerita. Itu yang perlu diperhatikan itu, gitu. Jangan dipendam terus.
Dipendam ya bagus, tapi kalau dipendam terlalu dalam nanti impiannya nggak tercapai-capai. Gitu. Makanya kan ya tadi lingkungan ya. Tergantung lingkungannya. Ini kalau urusan atau kaitannya sama share di sosial media ya teman-teman ya. Kalau share di sosial media itu aku itu paling nggak suka kalau share itu kaitannya sama finansial. Maksudnya kayak uang kita berapa dan lain-lain gitulah. Tapi kalau kalian share skill, kalian nunjukin skill kita gimana, kemampuan kita gimana, itu bagus menurut aku. Karena orang-orang hebat di luar sana itu akan nyari orang-orang hebat juga. Kalau kita nggak branding, kita nggak ngasih tahu, mereka nggak akan tahu. Pentingnya di situ. Dan itu bukan plan. Bagi aku ketika kita share sebuah skill itu bukan plan, bukan tujuan kita, tapi ada tujuan besar di luar sana kenapa kita melakukan itu. Kenapa kita share skill kita? Kenapa kita ngasih tahu kalau kita bisa ini? Ada tujuan yang lebih besar. Dan siapa yang tahu ya, orang-orang tertentu aja. Gitu. Mungkin itu. Itu namanya personal branding. Kalau Iceh ini orang yang lebih cenderung kemana nih? Lebih suka di share atau di pendem, atau ya udahlah mimpi-mimpiku gitu. Kalau aku nyadar ini dari kayaknya habis SMA deh. Aku suka nge-share dengan intensi ini sih, karena itu kan aku bisa nge-share itu karena kita ada conversation terus udah tiba-tiba nyentuh topik itu, jadi aku dengan nyaman share itu kan. Tapi intensinya adalah ya biar didoain, biar orang yang aku kasih tahu ini ya tahu apa yang mau aku lakukan, dan harapannya ke depannya bisa jadi peluang juga buat aku. Mungkin mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu, dia buat sharing aja. Terus juga siapa tahu dan ternyata dari kita nge-share itu bisa jadi motivasi juga sih buat orang lain. Tapi balik lagi juga ke siapa kita ngasih taunya, karena nggak semua bisa menerima itu dengan positif. Banyak juga kan yang jadi ngerendahin atau meremehkan atau gimana, tapi it's okay. Lebih ke yang penting kitanya nggak kemakan sama omongan orang lain, nggak dengerin orang lain. Stick to the plan. Bagus banget. Aku emang suka shit. Tapi itu juga sih yang aku sadarin dari setelah bicara sama banyak orang, kayak ternyata nggak semua orang bisa memahami sesuatu dengan positif ya. Banyak banget ternyata orang yang menjadiin itu ancaman buat mereka gitu loh. Dari kita nge-sharing sesuatu, ternyata kadang orang tuh bisa jadi ngerasa kalau mereka tuh nggak lebih baik dari dia, dan karena mereka insecure, jadi output yang mereka keluarkan tuh kayak merendahin atau meremehkan atau hal-hal nggak enak didengar lainnya di kuping. Itu sih, itu kayak menarik. Iya sih, benar. Itu yang baru kita rasakan. Yang baru kita rasakan. Mas Novel mungkin juga dengar. Yang baru kita rasakan ketika kita ngasih tahu plan ternyata direndahkan, itu benar sih. Aku sepakat, Cek. Tapi ya nggak tahu kenapa kok bahan bakar itu nambah. Ketika direndahkan itu bahan bakar nambah 2 kali lebih produktif daripada sebelum direndahkan. Itu bagus banget menurut aku. Bagus banget. Hal-hal seperti itu. Tapi ya jangan terus kita mencari untuk direndahkan, ya janganlah guys ya. Jangan. Gila, aneh dong. Aneh. Yuk rendahkan aku biar aku semangat, ya jangan. Saking udah habisnya motivasi ya. Jadi maunya di-judge. Nah dari obrolan ini nih, gue jadi penasaran gitu. Menurut Iceh tuh kira-kira perlu nggak sih kalau kita tuh update pencapaian kita di sosial media? Kita balik lagi ke awal. Perlu nggak kira-kira? Kayak apakah sekrusial itu untuk memberitahu orang soal pencapaian kita saat ini tuh apa gitu?
Kalau yang dari tadi kita omongin kan, yang aku maksud dari sharing ini ke orang langsung kan, bukan sosial media. Tapi kalau pertanyaan kamu ke sosial media, kalau ke sosial media menurutku tergantung sih, karena udah belum? Gitu doang. Ini tadi tak kira. Belum. Udah belum. Udah lancar. Kaget aku, tak kira podcastnya gitu doang loh. Enggak, kalau misalnya pertanyaannya perlu nggak kita nge-share ke sosial media? Kalau itu balik lagi ke orangnya, intensinya apa? Kalau misalnya kamu lagi menguatkan personal branding kamu, go ahead, silakan. Tapi kalau misalnya buat flexing, sebenarnya juga itu ini sih hak kalian. Kalau gunain sosial media, sharing itu buat apa? Karena buat sebagian orang share itu adalah sesuatu yang menyenangkan aja, di for fun. Atau buat sebagian orang lainnya nge-share sesuatu di sosial media tuh buat pencapaian mereka, karena mereka suka aja ngelihat Validasi. sosial. Iya, sebagian orang juga nyari validasi, atau sebagian orang juga ngepost sesuatu tuh buat opportunity. Karena sebenarnya kalau buat apa ya, sosial media tuh seru tau kalau misalnya kita randomly ngepost sesuatu, terus ntar tiba-tiba ada teman lama kita yang reach out, terus jadi chatan, jadi silaturahim lagi. Itu menurut aku good side of internet itu sih. Kita bisa keep in touch sama siapapun karena kita ngepost sesuatu. Atau misalnya Jaki ngepost sesuatu tanpa kamu tahu, aku tuh jadi tahu kalau kamu tuh lagi ngerjain ini, kamu lagi punya project ini. Terus misalnya in the future aku punya sesuatu yang berkaitan sama kamu, kan aku jadi nge-reach out kamu kan, jadi nge-chat kamu. Opportunity sih, lebih ke opportunity. Tapi tergantung intensinya apa. Perlu nggak perlunya balik lagi ke orangnya. Benar banget sih. Ya, intinya di masa muda ini ya, Cah ya, tidak terlalu banyak melakukan sesuatu. Kalau aku pribadi ya, tidak terlalu banyak melakukan sesuatu yang itu menghabiskan waktuku. Jadi kayak hal-hal yang nggak perlu itu banyak yang tak hindari. Kembali lagi ke goals tadi kan ya. Jadi kalau aku udah mengajak orang, aku sudah mengajak orang, melibatkan orang, hubungi orang, bahkan sekecil ngechat orang gitu aja. Berarti itu ada artinya orang itu untuk sebuah goals, sebuah tujuan gitu. Makanya hal sekecil cuma chat aja itu ada artinya, apalagi kalau sampai aku share sebuah informasi, aku branding besar-besaran one day one content, pasti itu akan ada goals besar yang ingin tak tuju gitu loh. Dan impactnya ternyata ada gitu loh. Ini mungkin tak share dikit. Setelah 2 minggu aku ngonten, itu juga nggak ada planning, nggak ada apa-apa. Mungkin kemarin Mas Noval udah tak kasih tahu sih. Orang yang pertama tak share kaitannya achieve dari konten ini Mas Noval. Nah itu ada kemarin berapa? 26 ribu. Jadi 26 ribu orang itu udah cek di beranda, dan itu emang goalsku. Biar mereka minimal dengar kata Gen Z itu familiar dulu. Itu adalah goalsku dari aku ngonten 2 minggu. Dan ternyata setelah tak cek dari data yang ada, dan mereka banyak yang mulai familiar dengan kata Gen Z. Awal mula aku menyebutkan kata Gen Z, mereka aneh. Gen Z edu Mas. Sekarang udah mulai, bahkan ini tadi Icah tanya Gen Z itu apa gitu kan. Ini aku udah seneng. Soalnya dulu 2 bulan yang lalu orang mau tanya itu Gen Z edu itu apa. Nah, sekarang udah mulai familiar gitu. Tanpa disadari goals itu tercapai. Ya kan. Belum lagi ya ini cuman belum lagi ada beberapa job yang masuk, bikin apa, suruh apa gitu. Jadi kan ada tujuan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Ada goals yang lebih besar lagi. Ya. Jadi Bagus. Icah tak ajak podcast ini berarti sangat ada artinya. Gitu. Buat konten. Intinya kan di situ, ada artinya. Buat konten for free. Boleh sih kalau red cardnya berapa Ica?
Iya sih. Enggak sih, sebenarnya juga kenapa aku mau karena aku kenal kamu dan Noval dan kalian ini kok seru untuk diajak bicara dan sharing dan bertukar pikiran. Jadi aku mau, dan kita udah lama banget nggak ngobrol. Mm-mm. By the way, makasih banget loh bukunya. Oh, Aku selalu memberikan itu ke orang, setelah orang baca aku berikan lagi ke orang lain. wih, bermanfaat berarti ya, alhamdulillah. Iya. Amal jariah. Sangat menarik. Sudah ketemu berarti, Tuhannya sudah ketemu. Itu kan mencari Tuhan. Sekarang udah ketemu apa belum, Ica? Merayu. Oh, merayu ya? Udah terayu. Oke, nggak tahu. Tidak ada yang tahu ya, Bu. Iya. Aduh, ini bahaya ini, nanti topiknya jadi topik agama ya. Kita kembali ke topik. bahaya. Udah gitu. Iya. Tapi pasti ada kan, kita kan pasti punya goalsnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing gitu loh. Jadi kalau selagi kita masih punya tujuan, menurut aku itu hal yang sangat bagus untuk anak-anak muda sekarang ya. Tapi kalau udah aku nggak ada tujuan, nggak tahu apa, itu sangat berbahaya menurut aku ya. Karena alasan orang melakukan sesuatu, semangat melakukan sesuatu karena dia udah ketemu tujuannya gitu. Kalau dia males-malesan dan lain-lain berarti tujuannya belum ketemu gitu aja. Yes. Tapi aku menemukan sesuatu yang menarik tahu akhir-akhir ini. Apa tuh? Walaupun kalau misalnya kamu tahu tujuan kamu apa dan kamu tahu step by stepnya tuh kayak gimana, itu belum tentu tahu kamu akan terus termotivasi dan mau melakukannya. Karena dramatis banget sih. Karena kemarin kan aku sempat kayak gitu kan, aku selalu tahu apa yang mau aku lakukan dan aku tahu banget hal-hal apa yang aku harus lakukan dari yang kecil-kecil juga. Tapi beberapa waktu lalu aku tuh menghindari itu, kayak daripada aku ngerjain si small progress ini, aku lebih nyaman scroll TikTok atau melakukan hal-hal lain, alasan-alasan lain untuk menghindari berprogres di apa yang udah aku rencanain. Tapi ternyata itu bukan malas, ternyata itu karena ternyata tanpa aku sadari aku takut duluan kalau semua yang aku lakuin ternyata akan gagal. Terlalu overthinking karena kita terlalu banyak tahu, jadi itu bisa jadi alasan kenapa kita menunda-nunda. Yang bisa menentukan gagal dan tidaknya itu siapa aja kira-kira? Yang bisa menentukan bahwa kita nih misal mau ke tujuan ini, kemudian kalau kondisinya seperti ini kayaknya gagal, kalau kondisinya seperti ini kayaknya nggak bisa, itu yang bisa menentukan siapa? Kita. Dan setiap orang, itu juga menarik sih karena setiap orang definisi gagalnya mereka tuh beda-beda. Misalnya buat sebagian orang keren, mereka tuh ngerasa gagal kalau setiap progresnya mereka nggak lakuin. Itu keren banget sih menurut aku. Kalau ada, dan banyak sih orang yang kayak gitu. Keren. Dan orang-orang hebat di luar sana itu adalah orang yang sudah sangat welcome dengan kegagalan. Yes. Dan mereka tidak pernah malu untuk bermimpi, tidak pernah takut untuk bermimpi. Banyak kok para owner perusahaan besar yang mereka di tahun pertama mati-matian, hancur-hancuran. Apakah mereka di tahun pertama langsung, wah aku nggak bisa nih? Dia akan nyoba di tahun kedua, dia akan nyoba di tahun ketiga. Dan itu menurut aku sangat bagus, sangat bagus. Tapi memang ada beberapa orang yang di kehidupannya, termasuk kenapa kok sampai ada orang sekeras ini? Mungkin yang jadi contoh kan diri. Kenapa kok ada orang sekeras ini? Karena dulu dia pernah dimatikan dengan beberapa hal. Tujuannya yang bahkan mematikannya bukan hanya tentang impiannya doang, udah hidup dan mati kan intinya, udah hidup dan mati. Dan kenapa dia menjadi sekeras ini ya? Karena dulu pernah dimatikan mimpinya
nggak hanya tentang dunia, dua hal itu saling berhubungan gitu. Itu kekecewaannya pasti. Dan apakah itu yang membuat dia untuk takut bermimpi, takut punya tujuan? Enggak. Dia justru akan menaruh tujuan sebesar mungkin. Karena dia tahu alasan kenapa Tuhan menggagalkan dia pada satu tujuan. Karena ada tujuan lain yang memang berhak untuk dia gitu. Tapi ya untuk Iceh jangan takut bermimpi, Ceh. Karena manusia mimpi itu adalah nafas ya, menurut aku. Tujuan itu adalah nafas. Karena ya ibaratnya kan kita nggak bisa seperti kalau di kan mayat yang sedang hidup itu kan kayak seperti orang yang hidup tapi bingung mau ngapain. Tapi jangan seperti itu. Minimal kita tahu tujuan kita setelah mati mau kemana gitu aja itu udah sangat bagus. Kalau memang iya kan? Kalau memang di dunia kita bingung, ya kita setidaknya tahu tujuan kita setelah mati. Itu. Tidak apa-apa. Kalau takut ya memang wajar, karena dulu pernah dikecewakan dengan sebuah mimpi. Atau kita mau cerita nih, maksudnya apa hal-hal mimpi yang memang sangat membuat kita kecewa gitu, tujuan kita yang sangat membuat kita kecewa sampai kita nggak mau menaruh tujuan lagi nih. Mau nggak? Jangan ya. Bukan Yaudah. sih. Lebih ke kayaknya kita bertiga tuh punya tujuan nggak sih? Punya. Ya, jadi kita nggak bisa jawab itu karena kita punya tujuan. Emang saya punya. Punya. Pasti punya kok. Yes. Tapi kayaknya kita agak beda, Jak. Boleh, itu bagus kok malah justru. Kalau dari tadi kan yang aku simpulkan, menurut kamu yang membuat kamu tetap hidup dan semangat tuh tujuan kamu kan? Iya. Kalau aku kayaknya enggak. Mungkin apa? Kira-kira hal lain yang membuat Iceh tetap semangat? Itu sih yang lagi aku usahakan buat menikmati proses. Wah, itu susah banget sampai sekarang aku masih mencari cara gimana ya caranya kita bisa terus nikmatin proses. Karena tujuan tuh, karena menurut aku tujuan itu selalu berubah-ubah. Jadi ya udah sih. Kalau kamu kayaknya kamu ini ya, misalnya kamu udah punya satu ini, kamu akan terus ngejar ini. Sampai hal tidak mungkin itu yang menentukan bukan aku lagi. Misal nih, contoh ya. 2017 aku mengusahakan sebuah tujuan. 3 tahun aku berlatih, tangan melupas dan lain-lain. Tangan sampai melupas, lari ke sana berkilo-kilo. Aku masih yakin pada tujuan ini. Tiba-tiba ada satu momen di mana Allah membuat satu bagianku patah misal ya. Itu kan sudah di luar kendaliku. Dan tujuan itu udah dipastikan nggak tercapai. Karena takdir yang memang membuat tujuanku itu nggak bisa dicapai. Itu aku akan ini bukan tujuanku. Aku akan mencari tujuan yang lain. Sehingga saat ini ketika suatu itu nggak sampai di titik di mana ini sudah memang nggak mungkin, maka akan tetap usahakan. Apapun itu, dan itu menjadi motivasiku. Mungkin kalau kalian temanku lama di kuliah pasti kalian tahu kan, orang-orang nyebut aku ambis, sombong, gini dan lain-lain lah ya, pengen nambuhan terus dan lain-lain lah ya. Kenapa kok seambis itu ya? Ini sebuah game, dan ya sebenarnya bukan berarti kita harus bersaing dengan orang, enggak ya. Tapi ada satu hal yang bikin aku kecewa banget karena kemarin aku nggak mencapai tujuanku, dan akan aku pastikan bahwa tujuan-tujuan ke depan aku akan bekerja lebih keras. Dan ada hal yang bisa membuatku berhenti adalah satu, ketika nyawaku wis nggak ada di tubuh ini, dan ketika memang takdir sudah nggak bisa membuat aku untuk mencapai tujuan itu, aku akan berhenti. Aku sering kan ngomong ke Mas Noval, Mas, tujuan kita ini akan berhenti ketika kita sudah nggak mau jalan, atau ketika kita udah nggak bisa jalan, itu akan berhenti. Ketika kita memutuskan ya udah wis nggak usah jalan, nggak usah dikerjakan, itu akan berhenti. Tapi selagi kita masih bisa duduk di depan laptop, depan komputer, aku masih bisa nge-branding, masih bisa bangun sistem dengan teman-teman, masih bisa ngordinir teman-teman juga, berarti tujuan kita masih di jalan yang benar gitu.
Tapi kalau memang one day ternyata ada takdir yang kita nggak tahu, perang dunia 3, nuklirnya ke sini, itu kan misal itu hal-hal yang di luar kendali kita kan, ya kita akan memutuskan, oh tujuan kita nggak bisa tercapai guys, kita cari tujuan yang lain, nggak apa-apa. Allah punya takdir yang lain gitu. Intinya gitu. Mungkin ya 3 tahun sebelum aku kuliah Ceh, ini tak ceritain dikit. Tapi kan kalian tadi nggak pengen share toh, aku biar share karena aku ekstrovert orangnya ya. Nggak apa-apa ya, tak share ya. Tak share nggak apa-apa ya. 3 tahun yang tak ceritakan tadi, aku berambisi mencapai satu tujuan. Kemudian aku dipatahkan aku harus di rumah sakit selama 4 bulan, 3 bulan sakit. 3 bulan sakit, 1 tahun aku harus terus ke rumah sakit buat rujuk dan lain-lain. 1 tahun menghabiskan dana berapa ratus juta keluargaku sampai ekonominya jatuh ya kan. Aku pun secara kesehatan juga nggak jatuh. Sampai ada titik di mana dokter itu bilang gini, oh mas dan ke keluarga ini dokter sudah nggak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya kamu dan Tuhan. Sampai di titik di situ. Karena aku udah nggak mikirin mimpi lagi, udah nggak mikirin mimpi, nggak usah mikirin tujuan kan. Intinya aku, yang pertama aku udah kecewa, tujuanku nggak bisa tercapai. Yang kedua, ya minimal aku bisa hidup itu. Nah setelah 1,5 tahun aku menjalani rasa sakit itu, di tahun terakhir, di mana aku punya tujuan untuk kuliah dan di situ pasti perlu dana dan lain-lain, Allah mengambil ayahku. 40 hari pas aku SBMPTN. Jadi di situ aku udah ya wes aku nggak SBMPTN lah, aku nggak kuliah lah karena aku kemarin udah sangat sakit, capek banget menjalani 1 tahun itu, ekonomi udah nggak aku mau daftar kuliah untuk nyoba tujuan yang lain nih. Masa sejahat itu sih Tuhan, aku sampai gitu. Aku sampai gini loh ke Tuhan, kalau memang ujian itu untuk orang-orang yang kuat, maka aku memilih jadi orang yang nggak kuat biar aku nggak menerima ujian ini. Sampai segitu. Nah dari situ ya wes lah ada suatu momen yang di luar nalar yang membuat aku sampai bisa kuliah. Menurut aku itu di luar nalar menurut aku. Ya wes, seseorang ini kuliah dengan ambisi yang luar biasa itu karena terlahir dari rasa sakit dan lain-lain itu tadi, darah, keringat, kepala keluarga yang ditinggal pas ekonomi sedang hancur-hancurnya, ibu aku yang tiap hari sakit-sakitan karena mikirin dan lain-lain, keluargaku yang pecah juga sempat selama 4 bulan di semester 4. Kalau kalian tahu mungkin itu. Dan kenapa kok ya mungkin ada sosok sekeras ini untuk capai tujuan nih. Ya itu beberapa alasannya. Gitu. Wah. Jadi kalau kita takut punya tujuan, kalau Tuhan belum bilang, oh ini bukan takdirmu, ya tetap kejar gitu. Keren. Shout out. Kalau diingat sedih sih sebenarnya itu, tapi ya oke lah. Ya udahlah. Oke lah, Udahlah. 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 Yes. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Itu ya yang menjadi titik balik kamu jadi Islamik. Justru ujian itu datang ketika aku di puncak keislamikanku. Oh ya? Wow. Tahu nggak? Pas 1 tahun aku sakit itu tadi kemudian ada kiaiku yang dulu ketika waktu muda dia pernah gini. Aku itu pernah menantang diriku untuk selalu sholat ke masjid 40 hari dan selalu menemui imam ketika takbiratul ihram. Jadi dia nggak pernah masbuk ya. Coba Zakis, kamu amalkan ini, pasti akan ada hal luar biasa kado dari Allah yang diberikan ke dirimu. Aku menjalankan itu selama 40 hari dan apa yang terjadi? Ayahku meninggal. Luar biasa bukan? Luar biasa. Bahkan di saat kita iman-imannya, di saat kita tinggi-tingginya dekat yang tak tanya ke tamu tadi, di saat kita sudah mendekati di mana Tuhan merasa terayu dengan kita, ternyata bukan berarti hidup akan dimudahkan. Tapi ada hal yang lain yang pasti akan dikuatkan. Pasti. Pasti. Wow, keren banget. Ini jadi tema spiritual ya. Bahkan kalau kamu ngomongin kan ujung-ujungnya agama. Iya pasti. Iya itulah. Karena bagiku nggak ada artinya. Maksudnya itulah. Ketika tujuan kita hanya sebatas tujuan dunia kan memang
ya memang akan banyak hal yang membuat tujuan itu akan berhenti gitu. Kalau kata Timothy Ronald, jangan kepingin disukai banyak orang, tapi kepinginlah bermanfaat untuk banyak orang. Tapi kalau menurut agama kan khairun nasi anfa'uhum linnas kan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Tapi penyampaiannya Timothy Ronald seperti itu. Tujuannya sangat baik, keren. Jadilah Timothy Ronald. Oke. Gitu. Oke. Ya, banyak-banyak Bagus sih. melihat ke bawah, banyak-banyak melihat ke bawah. Bisa jadi loh kita sekarang ini adalah tujuan kita di 3-4 tahun sebelumnya. Tahu nggak tujuan sederhanaku adalah apa? Tujuan sederhanaku di 4 tahun yang lalu adalah bisa jalan. Dan alhamdulillah sekarang aku bisa jalan. Dan ternyata sekarang ini adalah momen dimana aku menikmati tujuanku. Sebersyukur itu. Dan kenapa aku menikmati proses ini? Ya aku sudah bisa jalan, tujuanku tercapai. Tinggal aku ada tujuan yang lain nih, sambil dinikmati gitu. Bagus. Semangat. Tujuannya nggak harus sama, nggak harus berat gitu. Dari mini-mini tujuan juga. Pengen bahagiain orang tua, udah. Siapa yang nggak mau? Mas Novel pengen bahagiain orang tua, Iya. pengen bantu banyak orang, iya kan? Pengen nyenengin diri sendiri, enggak ya, enggak apa. Pengen nyenengin diri sendiri, itu juga Mau. sudah tujuan. Benar. Tapi kita nggak sadar kalau itu tujuan. Kamu pengen menikmati saat ini adalah proses yang menyenangkan, pekerjaanmu menyenangkan, karirmu menyenangkan, kamu lebih percaya diri, itu juga tujuan sebenarnya. Tapi kita nggak tahu kalau itu tujuan. Yes. Gitu. Tinggal Enjoy. bagaimana cara kita menuju ke situ. Benar, Pak. That's right. Tapi ngomong-ngomong soal tujuan, ini kita balik ke masa kuliah ya. Gue coba cerita sedikit juga. Jadi tujuan gue dulu, gue kan sudah 9 tahun ya. Selama 9 tahun gue dibully. Bullying terjadi terus-menerus tanpa henti. Dari kelas 1 SD, naik 1 MTS atau SMP, 1 SMA pun masih ada. Lulus SMA juga masih ada. 9 tahun tuh. Gue dulunya adalah orang yang malas. Satu, gue dulunya adalah orang yang ya udah, maksudnya emang gue bodoh ya mana, sesimpel itu. Cuman ketika gue masuk kuliah, gue ada tujuan lain, karena gue tahu ini salah satu jalan kebebasan yang mungkin bisa gue atur sendiri. Tujuan gue di awal kuliah adalah agar tidak diremehkan oleh siapapun, biar nggak terjadi bullying lagi. Capek dong, udah 9 tahun, masa di kuliah gue juga kena gitu kan. Nah, di satu momen saat gue kepingin untuk ya udah deh, gue mau all in, gue akan melakukan apapun agar gue kelihatan kalau gue ini bukan orang yang bodoh kayak sebelumnya di SMP, MTS ataupun SD. Agar kelihatan biar gue ini bukan orang yang malas. Apa yang bisa gue lakuin? Di saat gue berpikir seperti itu, datanglah Bapak Yeri. Dia dengan membuat semua konsepnya di pembelajaran 3D. Itu yang pertama keluar, 3D. Kita tahu 3D seribet apa, sesusah apa, kita tahu lah. Hal pertama yang gue lakukan adalah menetapkan gue harus selesai berapa hari atau minggu. Yang gue tetapkan, gue harus selesai dalam 2 minggu di semua bab. Atau minimal 2 minggu di 5 bab pertama yang nyari bintang. Itu tujuan utama gue. 2 minggu. Gue bener-bener nembak 2 minggu, gak kurang gak lebih. Gue bener-bener berusaha dalam 2 minggu. Dan ternyata beneran 2 minggu pas di hari terakhir, 2 minggu pas, gue berhasil dapat bintang yang kelima. Dan otomatis project gue
bisa langsung lanjut ke terakhir tanpa harus melewati proses yang 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, dari situ gue berhasil. Sudah mulai mendapatkan nama dengan 5 bintang pertamanya. Kemudian Bapak ngasih konsep lagi di PV dengan konsep yang sama dengan ini. Karena gue merasa gue belum terlalu dikenal nih. Gue belum puas. Gue masih bisa lanjut gak kira-kira? Gue nyoba PV 5 bintang pertama. Gue kejar, dapat 5 bintang itu. Dari situ gue bisa tahu, dan gue baru nyadar, ini bener-bener baru sadar kalau lah kirain gue orangnya emang semalas itu, kirain gue orangnya nggak gampang paham, kirain gue orangnya yang emang sebodoh itu, karena lingkungan gue itu ngarahin gue untuk berpikir demikian. Lingkungannya itu yang gue maksud adalah teman di SDMTS ataupun SMA, dan juga guru bahkan, yang saat itu juga, kamu ini diajarin gini aja kok nggak bisa, kamu ini udah dijelasin gini kok ya nggak paham. Gitu. Berarti gue di situ udah mulai tuh tertekan, udah kayak oh ya udah deh, berarti emang gue bodoh gitu. Kasarnya gue punya pikiran seperti itu, tapi gue masih punya sedikit celah harapan buat bisa nggak sih gue nyoba. Nah dia di perkuliahan ternyata gue bisa, dan ternyata gue memang nggak sebodoh itu. Gue nggak sebodoh apa yang dikira orang-orang gitu. Dulunya gue ya tadi penakut, males gitu kan, disuruh ngobrol di depan aja gue males, gak bisa gitu, kayak presentasi aja gue gelagapan gitu. Tapi dengan percaya dirinya gue yang tadi, gue udah dapat 5 bintang, gue dapat gampangnya 10 bintang lah dari Pak Yadi kan. Gue sudah dapat kepercayaan diri, gue sudah mulai dapat orang-orang yang dulunya tuh nggak ada yang nanya ke gue soal pelajaran dan lain sebagainya. Kok di kuliah banyak gitu kan? Gue sempat kaget gitu loh, kenapa mereka nanya ke gue gitu. Dulu gue adalah orang yang kalau ada kelompok nih, ayo kita bagi kelompok. Nah, gue kelompok sisa yang paling akhir, gak ada yang mau ngambil. Gue orang terakhir yang gak ada yang mau ngambil. Aduh, tinggal nopal, ya udah dah, mau nggak mau nopal deh. Di kuliah berbeda. Pal, mau nggak gabung kelompok gue? Pal, mau nggak gabung? Banyak yang nawarin. Ini gue kaget di situ. Oke, gue mulai terwandek. Dan emang gue nggak sebodoh itu. Nah dari situ gue mulai ada pikiran bahwa memang ya lingkungan itu bisa ngubah mentality, bisa ngubah jalan pikir seseorang dengan sebegitu masifnya. Orang tuh bisa sangat down atau sangat terlihat tidak mampu ketika lingkungannya juga mendorong dia untuk sana. Tapi ketika ada lingkungan baru, kalau lu punya lingkungan baru, lu bisa berusaha mencoba hal yang sebelumnya belum pernah lu lakukan. Kayak gue tadi, mencoba untuk sepenuhnya all in ke semua mata pelajaran, sepenuhnya all in, dan sepenuhnya untuk mengerahkan fokus gue ke pelajaran, akhirnya bisa. Dan ternyata presentasi atau ngobrol di depan umum yang sebelumnya gue takut, yang sebelumnya gue ngerasa gue gak bisa, ternyata itu adalah yang gampang. Buat gue yang sekarang, ternyata itu adalah yang mudah. Oh ternyata itu hal yang gak semenakutkan itu loh. Gue sempat kepikiran bahwa mungkin kalau dulu gue kepikiran kayak setiap gue presentasi itu pasti akan diingat orang gitu. Padahal yang kenyataannya ya siapa sih yang mau inget-inget gitu kan. Lu presentasi di hari itu diingat mungkin ya 1-2 hari terus orang lupa gitu. Jadi itu juga mempermudah gue ketika presentasi, ya udah aja gitu. Orang pasti ingat 1-2 hari terus lupa, ya sudah. Jadi kepercayaan diri gue yang sekarang, pemikiran gue yang sekarang itu bisa bagaimana kerja gue di semester 1 dan 2 dan bagaimana perkuliahan itu berjalan. Jadi nggak setiap perkuliahan itu bukan berarti perkuliahan itu nggak penting, tapi tinggal bagaimana lu untuk mengatur apa yang mau lu dapat dan apa yang mau lu capai di perkuliahan.
Yes. Nah, Ngobrol dari ngobrol seterbuka ini putus-putus, kedengeran nggak? aman. Sekarang kedengeran nggak? Enggak. Kedengeran? Kedengeran. Udah. Kedengeran? Udah. Berarti ya gitu. Gue gak bisa dari cerita Noval dan Zaki dan aku yang gak share, bisa disimpulin kita tuh butuh ditampar dulu biar tahu suatu pelajaran. Harus tonjok, paham. Kalau dari gue kan perlu adanya paksaan. Sistem Pak Yeri itu kan sistem paksaan. Ternyata ya bisa aja kalau dipaksa gitu. Memang dulu gue nggak mau memaksakan diri gitu aja. Berarti Mas Noval harus dipaksa nih, Mas. Besok yang edit podcast ini samian ya. Kalau itu kan kita tertabrak dengan sistem laptop saya ya. Harus beli laptop baru. Suka tantangan kan? Kita Udah kasih. deh, ya udah sini uangnya. Enggak seperti itu. Tapi aku mau nambahin dari Noval dan mau mengingatkan aku dan siapapun sih, kalau kadang tuh kita terlalu keras tahu sama diri kita, padahal nggak gitu. Padahal kita tuh udah melakukan hal yang baik, tapi kita keras banget ngejudge diri kita sendiri ya. Dan harusnya orang yang tepuk tangannya paling keras buat diri kita sendiri tuh ya diri kita sendiri. Tapi kadang kita lupa. It's okay. Ini adalah perjalanan. Itu keren. Langsung ngetambahin backstep. Yang seharusnya tepuk tangan ke diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Keren. Gitu. Great. Aku hebat. Sering sekali. Duh, tanya tuh Mas Noval, aku sering kan gini setiap mau bikin video. Ayo Jak, kamu pede, kamu bisa, kamu ganteng, kamu gini. Aku selalu memuji diriku. Iya. Sering kan ya Mas Noval ya? Kamu bisa, kamu lagi nggak mood, kamu harus mood. Itu nah. Ternyata Ronaldo melakukan itu Ji sebelum menendang penalti. Ronaldo kamu bisa, pasti gol gitu. Iya, itu namanya apa ya? Apa ya namanya? Sugesti ke diri sendiri ya. Keren. Apresiasi ke diri sendiri. Jangan terlalu keras juga boleh sih. Jangan terlalu keras ke diri sendiri. Tapi ada beberapa orang itu yang cara menyayangi dirinya adalah dengan bekerja keras. Ada kan? Kalau dia nggak bekerja kayak capek, bingung mau ngapain dan lain-lain. Tapi kalau dia bekerja keras justru dirinya lebih senang, lebih happy kayak gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Rata-rata orang, mohon maaf ya, ini nggak orang Chinese rata-rata gitu. Kalau mereka nggak kerja capek. Kalau mereka kerja terus, justru itu hiburan. Itu hebat. Banyak orang Chinese yang tak kenal itu seperti itu pola pikirnya. Pengen tak tiru dikit sih, tapi kayak aku sangat pribumi. Ini terlalu ekstrim. Iya, terlalu Indo aja lah. Ini pasti tak cut sih. Pasti tak cut. Enggak tak share. Teman-temanku banyak yang Chinese. Aku akan disuruh belajar kan disuruh belajar ke negeri Cina. Karena aku nggak punya uang untuk ke Cina, aku belajar ke orang Cina yang ada di Indonesia. Kita bawa. Iya. Ini. Kan bener kan disuruh belajar ke negeri Cina. Mending kita belajar ke orang Cina. Gitu. Jadi apa? Sayangin diri kita masing-masing. Sayangin diri kita sendiri. Sebelum menyayangi orang lain gitu. Ngomong-ngomong tentang sayang. Kita Masuk. Nova langsung. Misal gini, kalau kita ada job desk nih, bikin sebuah produk digital pembelajaran, terus kita menyayangi diri kita untuk nggak capek, Gen Z solusinya. Kita akan mengerjakan tugas-tugas kalian. Promosi ya, masuk. Ini.
Iya sih, bener nggak sih, rata-rata orang itu akan tahu ketika kita udah, wih, kok udah selesai aja ini, wah kok udah tercapai aja ini, loh kok udah berhasil aja ini. Tapi mereka nggak tahu di belakang itu sekeras apa mereka berjuang gitu. Di kehidupan apapun, di kuliahan, di pekerjaan. Ya jangan kaget ketika 2 tahun 3 tahun ke depan ternyata misal nih, loh Mas Noval kok sampai sini, kok wis sampai sini lah, dia nggak tahu 2 tahun yang lalu apa yang dikerjakan Mas Noval, misal kayak gitu. Loh misal di semester 7, loh Mas Noval kok udah selesai, dia nggak tahu di semester 4 Mas Noval ngapain untuk hashtag 1 di semester 7, misal gitu loh. Ini hal-hal yang kita nggak tahu ya, itu polanya sama, polanya sama, dan nggak perlu di share, benar nggak perlu di share. Lu kamu anu nggak percaya nggak kutipan orang-orang TikTok ya? Aku akhir-akhir ini banyak scroll TikTok ya, bahwa orang yang takut dikatain mencari validasi adalah orang yang paling mencari validasi. Gimana? Orang yang takut, misal share apapun ya di sosial media, terus takut, aku nanti takut dikatain orang-orang nyari validasi gitu. Itu ternyata orang yang paling nyari validasi. Orang TikTok yang bilang, bukan saya ya. Aku juga antara setuju nggak setuju sih itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya dia kepengen divalidasi bahwa dia itu nggak nyari validasi. Agak ribet ya. Tapi paham. BTW Iceh kerja besok? Enggak, besok aku libur. Oh, oke lah. Kita lanjutkan sampai jam 1 malam. Enggak. Hidup kan. Enggak lah. Red card-nya kemahalan cuy. Berapa Iceh ya red card-nya? Iya juga. Gimana? Maksudnya setelah perkuliahan Iceh masuk ke dunia kerja, kira-kira yang dirasakan seperti apa? Apa? Kau loncat-loncat yang tadi kan belum ditanggapi. Oh iya, ditanggapi dulu boleh. Itu anggap aja buat pertanyaan nanti. Sorry. Boleh ditanggapi dulu. Ngomong-ngomong tentang validasi, semua orang tuh basically butuh tahu validasi. Sepakat. Yes. Tapi sejauh aku tahu ya, kalau orang lain tahu kalau kita butuh validasi itu tuh hal yang memalukan. Nah, makanya kenapa yang kami tadi bilang, kenapa orang yang paling takut dikatain nyari validasi adalah orang yang nyari validasi paling banyak. Karena itu tadi, karena di masyarakat tahu kalau kita butuh validasi itu memalukan. Iya. Orang hebat, rata-rata orang hebat itu nyari validasi nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu sih, menurut aku enggak, karena si orang-orang hebat ini sudah cukup sama dirinya sendiri. Oh, berarti orang hebat di perspektifnya Icah itu orang yang cukup dengan dirinya sendiri. Iya sih, perspektif hebat itu beda-beda. Nah, dia udah dapat validasi. Tapi kalau misalnya kamu mau tahu dari mana sih akar kenapa seseorang bisa dengan usia yang sama, dengan misalnya usia kita sama, terus kayak aku butuh validasinya segini, kamu segini. Itu tuh kalau ditarik lebih jauh itu tuh dari parenting tau. Oh, dari pendidikan juga kan? Kemarin kita disuruh nyari validasi asdos, Pak Yeri, iya kan? Boleh. Iya kan, itu juga kita dilatih untuk nyari validasi juga. Iya enggak sih, kita dari kecil lihat toh, kita kelas TK, kalau mau naik ke kelas kita harus nilainya segini dan divalidasi guru bahwa kita memang spesifikasi naik ke kelas 2 kayak gitu. Dan sampai kita kuliah kita selalu hidup dengan validasi ya kan? Untuk naik step itu validasi. Dan validasi itu jadi hal sing orang ini nyari validasi, orang ini pencitraan, orang ini sombong, orang ini gitu kan. Itu hal-hal yang menurut aku ya nggak apa-apa. Dulu itu loh aku orang yang paling bantah yang namanya perkataan ambis di dunia perkuliahan. Serius loh. Kalau ada orang yang rajin sedikit dikatain ambis, bagaimana orang China, orang Jepang yang setiap hari mereka baca buku 19 jam sambil berdiri, sambil tidur ke kafe baca buku, apa mereka nggak ambis semua?
Nah itu adalah perspektif bahwa banyak orang yang tidak bisa selevel dengan kita, dan untuk menghentikan tekad mereka untuk lebih jauh levelnya adalah kita mengatain dia. Awakmu nggak harus ke sana, kamu itu ambis, kamu itu gini. Kenapa? Aku nggak bisa sampai dia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia rata-rata seperti itu, ngejudge gitu. Kalau orang hebat, dia sampai sana, aku juga harus ngejar sampai sana. Nggak pakai ucapan tapi pakai tindakan. Itu orang luar negeri, orang Indonesia kan ngejudge. Gitu. Kamu tahu itu disebutnya apa nggak? Disebutnya nggak tahu. Insecure. Secure. Ya. Iya kan? Iya kita lihat aja lah. Orang yang paling dihujat di negara kita sekarang siapa? Selain Pak. Itu. Ini mulai nyerempet ke politik nih. Enggak, jangan. Gitulah, jangan takut, Rek. Intinya gini loh. Orang yang hebat itu memang orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Tapi orang yang hebat adalah orang yang tidak akan ke-trigger oleh hal-hal buruk yang dilakukan di luar dirinya. Mau dunia itu perang dunia, mau orang ngatain aku seburuk apapun, mau si dia menghina aku, menjatuhkan aku tetap jadi aku. Aku yang akan tetap mencapai tujuanku. Aku yang akan tetap bahagia, aku yang tetap happy. Mau orang sedunia mau ngatain aku tetap happy, tetap bahagia. Itu orang yang hebat menurut aku. Tapi kalau orang masih, aduh aku hari ini dikatain si A, malesnya 1 minggu, itu belum selesai dengan dirinya. Aku dijudge sama si B, apa nggak semangatnya ada 2 bulan, gitu. Itu hal yang nggak baik menurut aku. Gitu. Iya. Kamu kalau misalnya tahu kenapa seseorang bisa kayak gitu, misalnya di judge dan bisa bisa kepikirannya 2 minggu atau lama banget, yang menurut kita tuh kayak itu too much gitu, kebanyakan. Kamu kalau misalnya tahu cerita dia kenapa bisa kayak gitu, itu juga kamu akan paham Paham. Ya udahlah, itu perjalanan, setiap orang beda-beda. Tapi baiknya kita tidak menjudge siapapun. Tapi ngomong-ngomong tentang yang kamu bahas, itu pas banget sama buku yang baru selesai aku baca, The Latent Theory. Ini banget sesuai yang kamu bahas tadi. Iya sih, gitu. Tapi capek nggak sih kalau kita dikit-dikit selalu dengerin orang lain, dikit-dikit people pressure ya? Kita kan capek banget nggak sih, guys? Ya maksudnya dengan seberapa kecapean yang kita rasakan bertahun-tahun, pasti kita ada titik di mana ya wes lah, aku akan hidup dengan diriku. Toh ketika aku mati hidup ya diriku sendiri. Toh kita akan kehilangan banyak orang juga, kita akan hidup sendiri juga gitu loh. Terus untuk apa kita mendengarkan orang lain? Kalau misal hal itu menyakitkan dan membuat kita 1 langkah lebih baik, kritikan atau apa, ya oke lah kita dengarkan. Tapi kalau itu justru membuat kita nggak mencapai yang kita tujukan, ya jangan. Dan biasanya aku sering melihat orang itu ketika dia ngejudge aku, tapi posisi dia itu ada di bawah kita, itu nggak banyak aku dengarkan. Tapi ketika dia ngejudge aku, posisi dia itu di atas kita, itu akan sedikit agak tak dengarkan. Oh, orang ini kayaknya ada hal baik yang bisa tak ambil gitu. Tapi kalau itu kalau Timothy bilangnya para sampah-sampah itu yang bilang sorry. Kalau Raymond Chin bilang, kalau orang yang EQ 65 itu yang bilang, ya oke lah, not bad, gak usah didengar. Zak, skripsimu ini sampah, maka selesaikanlah sampahmu. Tak selesaikan, hasilnya apa? #1. Ketika kita mendengarkan orang-orang yang di atas kita. Tapi ketika aku dengarkan konco-koncoku yang ambis banget sih Zak, wah ambis banget sih, kok sok-sokan arep nomor 1 sih Zak, aku bakal gak jadi apa-apa. Kayak gitu loh misal. Itu hal yang terus tak pegang sampai sekarang, dan ternyata bagus. Dan ternyata impact-nya bagus. Tetap telinga untuk hal-hal yang memang nggak perlu didengar. Ya. Aku kalau misalnya dengerin hal-hal kayak gitu, misalnya ada orang yang ngejudge, aku langsung mikir kayak, kenapa ya dia bisa mikir kayak gitu? Kayak wow, lo nggak apa-apa kah? Iya. Kayak ini sih kayak menarik aja, kayak wow, lo diapain bisa punya pemikiran kayak gitu? Nggak usah masukin itu personal, yang menarik. Tahu nggak, bahkan ketika kita tahu alasan psikologis kenapa orang marah, kita akan memaklumi kenapa dia marah. Kalau kita tahu alasan kenapa orang itu ngejudge kita juga akan memaklumi, oh orang ini ngejudge aku karena gini. Udah setitik itu, nggak kemana-mana.
dan senyaman itu hidup. Senyaman itu hidup. Yes. Senyaman itu hidup. Let them. God damn. Kalau kata-katanya Iya. Mas Novel, God damn. Apa artinya God damn? Let them, biarin. Oh, biarin. Misalnya ada yang ngomong, Nothing tulus. "Oh, biarin aja." Beda. Kalau nothing tulus apa? Beda. Nggak Beda, peduli. Beda. Tidak apa-apa. Sorry, I am little. Ya. Oke. Kita udah ngobrol berapa lama? Dari jam 8 ya, 8, 9, 1 jam setengah. Gimana? Sudah energi sosialnya udah mulai habis teman-teman introvertku? Extrovert. Extrovert. Teman-temanku itu rata-rata introvert loh. Teman-temanku itu. Padahal aku extrovert ya. Teman-temanku rata-rata introvert. Introvert. Emang Jackie extrovert aja? Extrovert. Untuk hal-hal yang penting saja. Kalau hal itu nggak penting, aku akan jadi introvert. Kalau dengan orang-orang yang nggak penting, aku akan jadi introvert. Dengan orang-orang yang nggak ya aku akan jadi introvert. Iya. Nggak tahu sekeras ini. Ya memang mengesalkan sih, tapi ya nggak apa-apa. Bukan. Introvert extrovert tuh berhubungan sama energi tau. Energi. Ya, Ya. energi. Kalau misalnya itu mah kamu emang Bener. baik aja. Bener, aku kalau sama orang-orang yang nggak berguna, energiku habis banget. Makanya aku jadi introvert kalau sama orang-orang yang tak anggap ini nggak ada value-nya sama sekali kayak gitu, ya udah. Aku akan habis. Makanya aku jadi introvert di situ, saving energiku. Itu Ngurusin. bukan introvert namanya. Itu namanya kamu extrovert tapi kamu tidak interest. Itulah intinya. Seperti kontenku kan, itulah pokoknya namanya. Ini karena ini udah lama sebenarnya ini sih kita bisa panjang banget. Dan aku suka bertanya sebenarnya, tapi karena ini udah panjang, ini deh last question dari aku. Nggak ada yang mau dibahas lagi kan setelah ini? Ya kita ini biasanya menyesuaikan narasumber ya. Kalau narasumber pengen 3 jam, 4 jam kita oke. Kalau misal Iceh udah capek ya kita akan selesaikan gitu. Feel Kalau mau free. off record juga bisa. Ya kalau kita off record dulu ngobrol bisa. Iya. Kalau mau off record dulu ngobrol juga. Iya. Sih tadi aku lagi nyuci terus aku belum selesai. Oh. Ya udah. Last question dari aku. Kita kan udah ngobrol lebih dari 1,5 jam ya. Terus udah di spill juga cerita-cerita Zaki dan Nopal. Last question dari aku adalah sejauh ini apa yang paling kalian suka dari diri kalian sendiri? Siapa dulu? Siapa dulu? Oh, ya. Monggo Sweet. Mas Novel dulu. Yes. Ada beberapa hal ya. Tapi mungkin yang paling gue suka tuh, gue tuh orang yang gampang nemuin satu hal yang bisa balikin mood jadi langsung penuh. Gampang banget nemuin. Jadi gak gampang stres. Biasanya ketika gue capek banget kayak, aduh, udahlah gue udah bingung mau ngapain, udah capek dan sebagainya, gue tuh gampang nemu satu hal yang, oh ini bisa nih balikin mood ke awal. Itu yang pertama gitu. Tapi ya yang berlawanannya ya mood gue suka berubah ya, sangat tidak stabil ya, sangat stabil ya, sangat mood swing sekali. Cuman hal yang kedua adalah cepat paham. Tuh. Kayak tadi yang contohnya yang waktu di PP-nya sama Givi, itu rata-rata gue belajar di jam 3 pagi. Terus ketika
paginya jam 8 kan biasanya bapak udah ngasih judul tuh yang buat rebutan. Itu gue bisa langsung selesai sebelum zuhur. Jadi belajarnya nggak 1 hari, nggak perlu 1 hari. Cukup sedikit pagi terus langsung langsung nyoba udah paham gitu. Tuh itu yang gue juga baru sadarin di kuliah. Gue sebenarnya gitu, cuman baru tahu aja. Itu Mas Eki. Apa ya? Tapi keren sih Mas Noval. Sulit loh nyari sesuatu yang cepat mengembalikan mood itu sulit loh. Dan itu hebat sih kalau bisa seperti itu. Gue udah tahu kelemahan gue. Gue udah tahu kelemahan diri gue, jadi gampang banget nyari hal yang ini bisa balikin mood itu. Iya, itu bagus banget sih. Oke, kita akhiri. Gak boleh. Nggak boleh ya? Apa ya, Caya? Nggak ada. Nggak Ya, boleh ada, gitu. Banyak. Apa Atau ini masuk yang seharusnya kita sukai dari diri kita apa kira-kira? banyak banget. Banyak Ya banget. mungkin karena lu gak gampang nyerah, atau mungkin karena lu apalah something. Ya, sejauh ini kan kamu udah banyak berprogres. Masa kamu nggak bangga sih? Masa kamu tidak mengapresiasi? Tidak Kan berlarut. banyak. Lebih tepatnya tidak berlarut-larut ya. Jadi pencapaian itu kan ya udah 1-2 hari, 3 hari udah. Setelah itu kita ganti tujuan lain gitu. Aku senang ketika aku setiap harinya selalu 1 langkah menuju tujuanku. Gitu. Aku senang itu. Aku bangga dengan diriku ketika setiap harinya aku selalu berkembang. Dan aku nyesel banget ketika aku 1 langkah lebih jauh dari tujuanku. Itu. Misal nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, itu aku akan sedih. Tuh. Dikit banget. Kalau Ica gimana? Kita penasaran nih, kalau Ica gimana kalau Ica? Enggak. Nah, Kalau aku, apa yang paling aku suka dari aku sendiri adalah aku mendengar orang lain dan aku selalu berempati dan respect sama orang, nggak mudah ngejudge orang lain. Itu yang aku suka dan curious, penasaran. Itu adalah hal yang baik banget ternyata, dan nggak semua orang punya itu ternyata. bagus. Bener-bener banget. Dan Tapi itu kira-kira yang paling dicari gak sih? Maksudnya sekarang kan jarang cari orang yang seperti itu. tuh. Correct. Cuman dari para Iceh ini ya, ternyata ngedengerin pendapat opini orang lain tuh emang semenyenangkan itu. Gue dulu jarang banget ngobrol sama orang kan. Gue nggak mau ngedengerin pendapat siapapun. Pendapat gue adalah mutlak. gue ingat masa-masa awal yang kayak gitu, terus gue kayak ada maksa banget deh. Iya, pendapat gue adalah mutlak, nggak mau menerima pendapat apapun. Cuman setelah ngobrol sama Iceh, coba deh nyoba ngobrol ke beberapa orang deh, gue tanya opini mereka. Dan dari nanya opini itu ternyata ya itu, oh gue ada yang salah ya di sini ternyata ya. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya gue juga tahu gitu, opini gue terlalu sempit ini. Dari situ ya, mendengarkan opini orang lain itu adalah hal yang menyenangkan ya. Dan dari situ gue nyoba untuk tidak introvert. Ketemu orang gue nyoba ngobrol, nyoba nanya. Ya, Cuman ya memang susah ya. sama ini sih, aduh jadi panjang lagi kalau aku terus, karena aku jadi ingat sesuatu. Ini enggak sejauh kita dimanapun kita berada, sejauh ini umur kita, nemu seseorang yang sefrekuensi yang bisa kita nyaman sama mereka tuh dikit banget loh. Dan itu ternyata gift, hadiah. Kalau misalnya kita bisa ke orang-orang ini yang satu frekuensi, satu humor, dan kita nyaman, itu hadiah banget tau sebenarnya. Gue setuju. Lebih mengapresiasi. 100% setuju. Aku nggak setuju.
Ayo. Seru nggak sih kalau nggak setuju gitu? Ya seru, ya apa? Aku nggak terlalu mengharapkan orang lain untuk jadi seperti yang aku inginkan. Tapi aku akan merubah diriku agar bisa diterima, gitu aja. Kita lebih baik. Pasti kok banyak orang-orang yang bisa nerima kita. Gitu. Kalau kita mau merubah sesuatu di luar sana yang agar sesuai dengan apa yang kita, misal kita pengen teman kita jadi pendengar ya nggak bisa. Ya lebih baik kita yang merubah diri kita untuk jadi pendengar. Kayak Icah sekarang, gitu kan lebih baik. Gitu. Jadi nggak give itu menurut aku ya oke lah. Tapi biar kita yang jadi gift untuk banyak orang itu. Nggak masuk akal, tapi lupakan. Bukan itu poinnya. Iya, ini nggak ada poinnya memang. Itu pemikiran liarku saja. Bukan maksud aku. Bukan kita mengharapkan seseorang menjadi sesuatu yang kita mau, tapi setiap orang kan punya frekuensinya masing-masing kan. Kalau misalnya kita nih tiba-tiba ketemu sama si orang ini, itu kayak wow. Dan itu sedikit banget. Setiap orang tuh hanya sedikit ketemu orang-orang yang sefrekuensi. kayak gitu. Yang kamu benar-benar nyaman sama dia, yang kamu bisa ngabisin waktu. Terus habis ini gimana? Tadi kan udah last question. Oh, habis ini ya. Ya, oke deh, para penonton, kita akan melanjutkan cuci bajunya. Nanti biar Icah mencuci bajunya. Saya tak tidur. Mas Noval mau ngapain? Udah, saya nggak ngapa-ngapain. Oh, ya udah. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan ya, yang kita berikan. Oke. Kan bakalan waktu kah? Kayaknya tidak ada apa-apa dari obrolan ini. Iya, nggak ada, aman. Tapi aman ya, 0-0 ya, nggak ada yang sampai gimana itu, nggak ada ya. Kalau misalnya ada kurang lebihnya, aku ya juga minta maaf, teman-teman. Minal Kalau aizin, misalnya wal faizin. ini tidak memberi apa-apa, aku juga minta maaf. Mas Noval nggak pengen minta maaf nih. Biar enak gitu. Enggak lah, udah. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak ya, Ceh. Tapi kali Gimana? lebih honest sejujurnya. Ya udah, ini very last question. Nggak apa-apa. Yuk, setelah Yang buru-buru kan bukan kita. apa? Yang buru-buru bukan kita. Oh iya, kita selalu bilang ke orang-orang yang pernah masuk Meet ini, linknya masih sama, dan kita hampir tiap hari juga Meet juga. Orangnya kadang ada Anggit, ada siapa, beda-beda. Kalau kalian pengen join, pengen gabung, pengen sharing, kita feel free, siapapun boleh, gitu. Linknya tetap sama. Linknya ini link dari. Linknya tetap sama. Oke. Siapapun yang butuh masuknya ke sini. Atau ngajak temen, boleh. Ngajak ibu bapak boleh. Boleh. Apa namanya? Setelah bicara sedikit dan tidak ada arahnya ini, gimana? How do you feel? Menarik. Aku itu sejujurnya pengetahuan itu akan lebih luas ketika kita banyak ngobrol dengan orang yang bukan sepemikiran dengan kita. Jadi kalau ada yang agak kontra, ada yang beda, itu justru akan menambah pengetahuan sih. Dan itu bagus. Aku senang dengan hal-hal seperti itu. Kalau sama terus ya udah, poinnya sama. Tapi kalau beda, kita bisa lihat sisi lain dari pemikiran yang berbeda di orang yang lain gitu. Dan itu bisa kita terima. Gitu. Gimana Nafla? Ya gitu. Gue kan sudah lama tidak ngobrol dengan orang ya. Kamu tiap hari di sini. Jai, lu tiap hari ngobrol sama gua di sini. Lu kira gua bukan orang? Sampai gua deh. literally buat apa? Lu Oke.
Ya memang orang-orang yang tepat gitu kan, maksudnya ngobrol dengan orang yang tepat nggak setiap saat gitu loh. Ditambah kata tepat, Oke, ngobrol dengan orang yang tepat udah lama. maksud lu gue nggak tepat? Salah lagi. Itu komedi. Itu namanya komedi. Itu bridgingan pak. Itu kalau di komedi ada pancingan, ada eksekusi, punchline gitu-gitu. Itu komedi. Monggo dijawab. Gimana tadi pertanyaan? Lupa. Nah itu juga komedi. Distract gua. Ngobrol sedikit sama aku, kayak how do you feel? Apakah sedikit bermanfaat atau oke, so atau gimana? Review aja. Oh, review. Ya oke lah gitu. Obrolan ini oke lah. Walaupun tidak jelas. Cukup singkat. Cukup singkat. Yang biasanya ngobrol kan kita sedikit. Ya. Oh iya. Oh Biasanya kan kita ngobrol sedikit. Iya. Ini kan cukup singkat gitu. Jadi ya oke. Dan semisal kedepannya ada planning untuk ngobrol lagi ya nggak apa-apa juga. Ya seperti yang dikatakan Zaki tadi ya, linknya tetap sama. Kita meet ya juga di sini-sini aja gitu. Oke. Gantian kita yang nanya ke Iceh ini. Pertanyaan terakhir. Buku yang saat ini dibaca apa Ceh dan poinnya apa? Aku penasaran ini. Aku ini Dikit terakhir aja. lagi. Let them think. Ya, itu tentang apa itu? Let them theory. Ini tentang gimana setiap orang kan punya opinion masing-masing ya. Setiap orang berhak untuk berpikir apapun dan ngejudge siapapun. Dan sometimes pikiran-pikiran yang jadi hak semua orang ini disampaikan dan jadi ngejudge orang lain kan. Nah itu tuh di luar kontrol kita. Jadi kita harus bisa buat stop kontrol sesuatu yang di luar kontrol kita. Kayak misalnya omongan orang lain. Kalau misalnya orang ngomongin apa tuh kayak ya udah biarin aja dia mau ngomong itu. Itu kan di luar kontrol kita. Wow. Bagus sih. Sebenarnya ini banyak banget ya, aku lagi mencoba merangkum. Tapi ini bagus banget. Sangat stoikisme. Iya. Sangat apa? Stoikisme. Ilmu filsuf. Sangat sama, mirip banget. Ya, jadi poinnya adalah stop wasting your life on things you can control. Stop buang waktu kalian buat hal-hal yang di luar kontrol kalian. Let them, terserah orang ngapain aja. Kan nama bukunya juga Let Them Theory. Terserah mereka berteori apa gitu. Terserah aja. Sama yang paling aku suka kata-kata dari buku ini adalah the truth is other people hold no power over you unless you give it to them. Artinya kenyataannya orang lain tuh nggak punya kekuatan apa ke lo kecuali lo ngasih kekuatan itu ke orang lain. Kayak setelah orang mau ngomong apa tapi kalau lo merasa terganggu itu karena Allah ngasih energi itu ke mereka gitu. Sangat menarik. Keren Baca sih. sih. Kamu harus baca. Apalagi kalau misalnya kamu mau belajar belajar bahasa Inggris, ini buku yang bagus buat pemula karena bahasa mudah. Saya butuh Zaki belajar bahasa Inggris Yes sir. Jadi Enggak. Siapa tahu? perlu translate. Siapa tahu bulan lagi kalian bakalan ngadain weekend full bahasa Inggris. Tahu nggak? Aku itu jadi tersinggung ketika tahu. Ada banyak hal yang aku jadi tersinggung ketika tahu. Aku dikatain orang pakai bahasa Inggris karena aku nggak tahu. Aku ya udah seneng-seneng aja. Ketika sama-sama Mas Novel dikasih tahu, aku jadi mikir, ternyata nggak tahu juga ada baiknya, cuy. Tapi butuh lu bisa bahasa Inggris untuk kedepannya. Iya. Saya butuh kamu untuk bisa bahasa Inggris. Iya. Nanti tinggal saya biar diwakili sama Mas Noval. Udah toh. Kayak tadi kan, biar diwakilin sama Mas Noval yang lebih kompeten. Udah.
Ya lancar-lancar kerjaannya Iceh. Ya Amin. semangat Oh, ini terus. Ini doa harapan lancar-lancar, semangat terus dan semoga selalu bahagia dengan dirinya dan diketemukan dengan banyak orang yang membuat Iceh bahagia gitu ya. Waduh. Tapi kita di sini tuh bukan buat bahagia tau. Panjang lagi panjang. Cucian mengembang loh ini. Udah, aku harus pergi dulu. Semoga aku memberi sesuatu ya, walaupun tidak ada arah ini pembicaraannya. Karena aku juga dapat sesuatu dari kalian. Iya. Vice versa. Ledem apa Pak? Ledem teori. Apa? Let them theory. Ledem teori. Itu intinya sekarang itu, ledem teori. Let them. Kalau orang ngapain aja, let them, biarin aja. Biarin. Terus apa? So what? Tapi iya, panjang lagi dong. Tapi aku Cuci aja nggak, dikutin dulu boleh deh. nggak sih? Aku nggak setuju dengan teori itu. Boleh? Boleh ya? Kalau misal nih, Boleh. Pak Prabowo nih bilang ke aku, Gis, kamu jangan lakuin itu. Bodoh amat Pak Prabowo berteori. Ya nggak bisa, presidenku jadi aku ya harus mikir kenapa Pak Prabowo bilang gini. Tadi bukan, nggak intinya teori itu nggak ke semua orang kan. Teori itu ke orang-orang yang memang nggak berguna di hidup kita. Gitu. Iya. Kalau itu namanya bukan let them, itu mah namanya close minded. Iya. Aku saat ini akan sering seperti itu. let them teori itu lebih ke ini sih, hal di luar hal-hal yang kita bisa kontrol. Ya udah biarin ya. Jangan ngabisin waktu di hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Boleh, bener. Iya. Oke, sudah. Sudah. Harus mencuci. Iya, oke. Terima kasih banyak Zaki dan Noval. Ya, Sampai ketemu lagi. Nggak tahu kapan. Bye. terima kasih.